Dulu sekali di daratan Cina kuno pernah diadakan sebuah lomba melukis, menggambar. Tema gambarnya adalah menggambar ular. Setiap peserta boleh menggambar ular dengan berbagai gaya yang mereka tahu gitu loh. Mengambil sudut pandang apa aja tentang ular, asal yang bagus yang menang. Ya, itu seperti lomba pada umumnya lah, lomba gambar. Nah, dari situ loh didapati seorang yang udah memang pelukis senior, udah jago lah. Lomba ditetapkan harus selesai dalam 2 jam. Oke, cepatnya cerita, lomba dimulai. Teng, bel dibunyikan, besi yang digantung dibunyikan, teng, tanda waktu dimulai. Mulailah mereka menggambar ya. Ada yang menggambar dari ekornya dulu, ada yang menggambar dari kepalanya dulu, ada yang dari perutnya dulu ya. Nah, cepatnya cerita lagi si pelukis senior tadi itu yang udah jago dan memang keahliannya di situ ya. Belum sampai setengah jam udah selesai dia gambar ular. Sedangkan waktu masih 2 jam. Dia nengok kanan kiri, temennya masih kesusahan bikin perutnya si ular gitu loh. Sisi-sisinya, latar belakang gambarnya itu, pemilihan warnanya juga mereka masih kesulitan ya. Tampak sedikit senyum aneh di matanya melihat peserta-peserta yang lain. Diem, dia nyanyi, ngerokok, ngopi-ngopi sambil menunggu waktu habis. Di menit ke 90 atau 1,5 jam lah, dia udah mulai bosen gitu loh, ngelihat yang lain juga ya tentu nggak sebagus dia gambarnya, karena dia memang pelukis profesional gitu loh. Ketika dia jenuh, bosen, tiba-tiba datang ide dia meneruskan gambarnya, memperbagus menurut dia. Nah, mulailah dia digambar. Si ularnya dikasih tanduk kayak rusa gitu, dikasih bola api di depannya, dikasih sisik-sisik tambahan di atas sisiknya yang udah ada, terus dikasihnya kaki. Ekornya dikasih tambahin api lah, kayak kalau sekarang tribal gitu deh ya, kayak hewan animasi. Lebih bagus ya, jauh sangat lebih bagus jadinya gitu. Nggak lama terdengar teng, perlombaan selesai, bel pertanda bahwa perlombaan selesai berbunyi gitu. Semua peserta diminta meletakkan alat-alat gambarnya dan mengangkat tangan, berdiri di samping gambar. Gambar dikumpulkan, dirapatin oleh si juri penilai waktu itu. Nggak lama diumumkan, kita sudah menemukan gambar ular paling bagus dalam perlombaan ini, yang dimenangkan oleh si Tuan Ming, sebutlah gitu, Tuan Ming, dengan gambar ya. Ternyata Tuan Ming itu bukan si pelukis tadi, gambarnya biasa aja, sangat biasa, bagus gitu aja, biasa lah, bagus. Si pelukis tadi itu menggugat dong, loh mana bisa, lihat gambarku begitu hidupnya, begitu begini, dengan segala teknis tentang ilmu penggambaran, ilmu lukisan dia menunjukkan, dan dia juga bisa ngomong dari situ ya. Tapi juri udah orang yang juga sangat bijak, dia dipilih karena pengetahuannya juga ya. Di zaman itu kan masih realistis. Ukuran lukisan yang bagus adalah lukisan yang paling realistis. Gak bisa ini, tetap aku yang harus menang. Lihat kan, dia sendiri, Pak Ming itu sendiri lo gak pede ngadepin aku ya. Dia lo ngakuin kalau gambarku memang lebih bagus, Pak Mingnya nunduk ya. Tapi dengan tegas si juri mengatakan enggak. Di lomba kali ini temanya adalah ular, dan ular gak memiliki kaki. Ular gak makan bola api. Ular gak memiliki tanduk seperti itu. Ular gak memiliki ekor yang berapi-api seperti itu. Kamu dikalahkan dalam lomba ini. Udah, ceritanya sampai situ. Itu gimana tuh? Kalau zaman sekarang mungkin kita bikin ular kepala manusia pun
boleh, terserah, yang penting siapa aja. Cuman zaman itu dalam konteks zaman dahulu kan dinilai yang gambar yang bagus adalah gambar yang realistis, yang seperti apa nyatanya gitu. Nah, disuruh membuktikan si tuan pelukis ini, si Pak pelukis senior ini nggak bisa, akhirnya dia diem. Di situ dia menyadari bahwa sikapnya yang berlebihan, meremehkan peserta-peserta yang lain, mulai mendapat akibatnya gitu loh. Cuman sekarang udah beribu-ribu tahun gambar seperti itu laku. Yang disebutnya adalah gambar naga. Cikal bakal lahirnya konon ini juga asal usul dari munculnya mitologi tentang naga di dunia ini, konon gitu. Dan cerita ini memang dari Cina. Tuh gimana tuh? Bagus Payan, bagus ya? Keren dah ya? Siap, masuk. Coba di pulang sekolah kita ngobrolin yuk.